Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, saudara-saudari jemaah salat maghrib Masjid Al-Muqtasidin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini. Allah masih berikan kepada kita kenikmatan yang jika kita menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maudhu' atau tema pembahasan kita pada kesempatan ba'dal maghrib kali ini adalah tafsir suratul Fatihah. Kenapa harus belajar tafsir? Atau kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan untuk pajangan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan untuk hiasan, tapi apa? Untuk ditadabburi, liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayatnya. Tadabbur artinya merenungkan, memahami makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana kita bisa melakukan tadabbur kalau kita tidak belajar tafsir? Kita bisa tadabbur dengan terjemahnya. Namun ada beberapa yang mungkin kita tidak bisa mendapatkannya dengan maksimal karena kita tidak paham bahasa Arab. Maka salah satu sarana menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk mentadabburi Al-Quran adalah dengan belajar tafsir. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ilmu tentang Al-Quran dalam hal ini tafsir termasuk ilmu yang paling afdal, yang paling utama, karena objek pembahasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih sempurna dibandingkan dengan firman Allah? Kita mau bahas apa? Di kampus kita bahas omongan orang, kata ahli ini, kata ahli itu, dinukil-nukil. Baik kita yang bikin karya ilmiah maupun dosen yang mengajar kita, di slide-slide isinya kata fulan dan seterusnya. Mana kalam atau perkataan yang paling utama? Tentunya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i pernah menyebutkan di dalam, diriwayatkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, yang ditulis oleh Imam As-Subki. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din. Semua ilmu selain Al-Quran adalah kesibukan yang kurang berarti, gak ada gunanya, kecuali hadis dan fiqih. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasus syaitan. Ilmu adalah sesuatu yang di dalamnya ada ucapan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, telah menukilkan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami. Maksudnya apa? Bersanad. Sementara selain itu adalah bisikan syaitan. Dalam hal ini konteksnya ilmu agama, teman-teman, jangan dibawa kepada ilmu dunia nanti. Wah, kalau saya kuliah ekonomi ambil perkataan-perkataan orang lain, beda konteksnya. Ini konteksnya adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita pelajari pada maghrib kali ini atau ba'dal maghrib kali ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling
mulia. Kita belajar tafsir bukan pengen jadi ahli tafsir, bukan ya. Kita tidak akan menyaingi Al-Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, ya, Imam Al-Baghawi, ya, dan para imam-imam ahli tafsir yang lain, bukan. Tapi tujuannya apa? Kembali kepada penjelasan di awal supaya kita bisa mentadabburi Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan inti dari pembahasan kita, yaitu tafsir suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah, ya, di dalam agama kita atau di dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi, di mana surat yang paling mulia adalah Al-Quran. Bahkan bisa kita katakan satu-satunya surat yang wajib dihafal. Iya enggak? Surat yang lain ya, sunnah. Karena apa? Siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah tidak sah. Padahal salat hukumnya wajib. Berarti apa? Menghafalkan Al-Fatihah hukumnya wajib. Gak hafal kulhu gak apa-apa, gak hafal Yasin gak apa-apa, gak hafal Al-Baqarah apalagi. Cuma ya masa kita cuma ngafalin Al-Fatihah doang. Tentunya kita berupaya untuk menghafalkan yang lain yang merupakan ya diantara sunnah yang ya diamalkan dari zaman ke zaman. Bahkan keutamaan para penghafal Al-Quran telah jelas disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat tentang keutamaan surat Al-Fatihah dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Saya akan beritahukan kepadamu surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an." Kata Nabi, "Sebelum engkau keluar dari masjid." Kemudian dia memegang kedua tanganku, yaitu kata sahabat Abu Sa'id Al-Mu'alla. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku berkata, "Ya Rasulullah, tadi engkau katakan akan memberitahukan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran." Ya. Jadi sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini tuh nagih sama Nabi. Tadi ya jenengan katanya mau ngasih tahu saya surat paling mulia dalam Al-Quran. Ya, ketika mau keluar masjid, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Baik." Ya. Yang dimaksud surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Yaitu As-Sab'u Al-Mathani, dan surat yang paling mulia yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula dalam riwayat yang lain terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqani mithlaha innaha as-sab'u al-mathani." Belum pernah Allah menurunkan semisalnya, yaitu semisal surat Al-Fatihah, baik di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur maupun Al-Quran. Ya, dialah As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab' artinya 7, Al-Mathani yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali mas minimal sehari mas ulang-ulang Al-Fatihah? Berapa kali? Ada yang tidak tahu? Berapa mas? Berapa? 17 kali. Nah, ya, Masya Allah. Sehari kita berapa rakaat sih sholat wajib ya? 17, minimal 17 kali. Antum tambah sholat rawatib berapa? Itu setiap hari diulang. Makanya disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani. Nah. Kemudian berikutnya, di mana tempat turunnya surat Al-Fatihah? Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang ya tempat turunnya suratul Fatihah. Namun dari sekian pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat adalah ya bahwa ya surat Al-Fatihah ini turun di kota Mekah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi atau Mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Ya, sehingga Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah.
Ya, termasuk surat Makkiyah. Apa dimaksud surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Mekah. Ini pasti jawabannya begitu ya, template dari zaman SD gitu ya. Tapi ada ya pengertian yang paling syumul atau pengertian yang lebih lengkap. Makkiyah artinya surat-surat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya. Kenapa? Tidak semua surat ya diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Ada yang di Taif, ada yang di tempat yang lain. Ya. Begitu pula ya selanjutnya itu surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah, meskipun diturunkannya di Mekah, namanya tetap Madaniyah. Contohnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ya Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Kenapa? Karena setelah Nabi hijrah. Jadi ya, Al-Quran ditinjau dari tempatnya dari Makkiyah atau Madaniyahnya adalah dari sisi kapan Nabi SAW hijrah. Nah, suratul Fatihah ini memiliki beberapa nama. Kita bahas secara ringkas saja ya. Tadi yang barusan kita baca apa namanya? As-sab'u al-mathani. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang kedua ya disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ini pasti sering kita dengar ya. Begitu pula ya suratul Fatihah juga diberi nama As-Salah. Diberi nama As-Salah. Ini sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis ya qudsi yang menerangkan jumlah ayat di surat Al-Fatihah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi ya nisfain. Aku membagi as-shalah. Yang dimaksud salat di sini surat Al-Fatihah. Ya. Berikutnya ada nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu An-Nur. Ya, surat An-Nur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, ketika malaikat Jibril duduk di sisi Rasulullah SAW, dia mendengar suara gema di atasnya. Lalu dia mengangkat kepalanya kemudian berkata, itu adalah pintu di langit yang baru dibuka sekarang dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Kemudian turun malaikat darinya, lalu dia berkata, itu adalah malaikat, dia turun ke bumi dan tidak turun kecuali hari ini. Lalu malaikat tersebut memberi salam seraya berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Terimalah kabar gembira dengan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa itu? Fatihatul Kitab, yaitu Fatihatul Kitab Al-Fatihah, wa khawatim suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra'a minha illa u'titahu. Tidaklah kamu baca darinya kecuali engkau akan diberikan. Dan lain-lain ya, masih banyak. Ada yang menyebutkan seperti ar-ruqyah, ketika ada sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah, ya kemudian cerita kepada Nabi, ya dari mana kalian tahu kalau itu adalah ruqyah? Ya, tayyib, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada pembahasan ya surat Al-Fatihah. Nah, biasanya salah satu di antara sunnah sebelum membaca surat Al-Fatihah adalah membaca isti'adzah, atau biasa kita sebut dengan ta'awudz. Isti'adzah atau ta'awudz ini tidaklah termasuk surat Al-Fatihah dan dia bukanlah ayat. Jangan kita salah fahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukanlah ayat Quran. Ya, dia adalah doa. Ya. Nah, doa ta'awudz atau isti'adzah ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 98. Itu ketika Allah perintahkan kita membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, terkait dengan isti'adzah ini, ya, ada beberapa bentuk, gak cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini biar kita tahu, ya, buat pengetahuan perkara, ya, saya ngamalinnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim doang gitu. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa variasi, ya. Di antaranya, ya, diriwayatkan oleh kebanyakan, ya, ulama, di antaranya dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para qurra, yaitu para ahli qiraat, di antaranya Abu Amr, Asim, dan Ibnu Katsir dan selain mereka. Isti'adzah yang biasa mereka baca adalah yang biasa kita pakai, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun, ya, ada sighat atau redaksi yang lain yang dipilih oleh Imam Ahmad, kemudian A'mash, Hasan bin Saleh bin Yahya, dan Nafi ibnu Amir Al-Kisai dan lain-lain. Bentuknya gimana? Ada tambahan setelah a'udzubillah, yaitu a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, ada tambahan as-sami' al-'alim. Boleh enggak saya baca pakai ini? Ya boleh sekali. Saking seringnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang ini malah pernah praktek Mas pakai ini Mas? Pernah ya? Alhamdulillah ya. Pernah pakai ini Mas? Belum ya? Nanti ya. Jadi pas mau baca Al-Quran, ya, variasikan sebagaimana, ya, para ulama mereka juga, ya, mengamalkan. Nah, ada bentuk yang lain yang mungkin kita belum pernah mendengarkannya, ya. Di antaranya yang diriwayatkan dari dari Ahmad, yaitu a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, innallaha huwas samii'ul 'aliim. Ya. Kayaknya, ya, ini belum pernah, ya. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Imam Ats-Tsauri. Yang paling masyhur itu dua tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada lagi bentuk ta'awudz yang lain. Ini buat pengetahuan saja, ya. Nanti kalau agak aneh di suatu masyarakat, nanti takutnya malah jenengan, ya, membuat keributan gitu, ya. Yaitu asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi asta'idzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu, tapi pakai bentuk asta'idzu. Ya. Bentuknya asta'idzu. Ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Sirin, ya, dan Al-Imam Hamzah. Kemudian ada satu riwayat yang menyebutkan, ya, meskipun ini, ya, diperselisihkan para ulama, ini riwayatnya benar atau enggak, ya. Jadi perselisihkan, yaitu dengan kalimat asta'inu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu, bukan asta'idzu, tapi asta'inu, ya. Nah, ini, ya, riwayat yang diperdebatkan para ulama. Nah, hukumnya membaca, ya, ta'awudz adalah sunnah. Sunnah. Ya. Dan kami mengambil pendapat sunnah membaca ta'awudz ini di dalam salat pada setiap rakaat. Ya, ini juga pendapat dari guru kita Al-Ustadz Aminur Ba'id hafizahullah ta'ala. Karena Al-Fatihah di rakaat yang 1, kedua, 3 dan seterusnya ini beda. Bukan rangkaian Al-Quran dalam satu, ya, bacaan. Ini beda-beda, ya. Jadi setiap kita memulai baca Al-Fatihah, maka kita disunnahkan membaca ta'awudz. Nah, ada juga ulama yang berpendapat, ya, wajib membaca, ya, ta'awudz. Namun ini pendapat yang, ya, lemah. Nah. Kemudian makna dari ta'awudz sedikit kita sampaikan. A'udzu artinya aku berlindung asyaitan, dari syaitan.
Ya, apa itu syaitan? Ya, syaitan makna secara bahasa artinya ba'uda, jauh. Kenapa kok syaitan ini ya maknanya ba'uda atau jauh? Karena setan adalah makhluk yang jauh dari kebaikan dan rahmat Allah. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari, ya, yang artinya setan dalam ungkapan orang Arab adalah setiap yang membangkang, baik dari kalangan jin, manusia, hewan, atau apa saja. Dan ini didukung sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nas ayat terakhir, ya. Ya, minal jinnati wan nas. Ayat sebelumnya min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan atau setan yang membisikkan waswas. Ya, setan apa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Sehingga setan itu bukan cuma jin. Ya, manusia juga bisa jadi syaitan. Kapan manusia jadi setan? Ketika mereka membangkang dan mengajak untuk membangkang. Ya, siapa dedengkot mereka? Ya, para dukun, tukang sihir, ya, orang-orang yang mengajak kesesatan. Mereka lah syaitan minal ins, setan dari kalangan manusia. Dan bisa jadi setan dari kalangan manusia ini nggak ada serem-seremnya, ya. Ya, kalau setan dari kalangan jin mungkin teman-teman udah karena dimasukin film-film horor jadi macam-macam bayangannya, ya. Kalau setan dari kalangan manusia, ya bisa jadi dia pakai mungkin sama seperti kita nih, pakai koko, pakai peci gitu, ya. Tapi dukun, ya. Makanya mereka adalah, ya, syaitan dari kalangan manusia. Nah, kemudian kata ar-rajim, rajim artinya, ya, meskipun dia menggunakan wazan fa'il, tapi artinya marjum, yaitu yang dirajam atau yang dilempar. Kenapa setan diberi sifat ar-rajim? Karena dia dilempar dengan bintang-bintang dari langit, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Nah, ini terkait dengan ta'awudz. Kemudian kita masuk pada pembahasan, ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya. Bi di sini diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, asalnya penulisan basmalah itu ada alifnya, teman-teman, ya. Bi ismi. Namun karena sering digunakan, maka alifnya dibuang untuk memberi kesan ringan dalam bacaan ini menurut para ahli bahasa. Jadi bukan ba sin, tapi ba alif sin mim, aslinya begitu. Makanya di surat Iqra, coba lihat teman-teman yang bawa Al-Quran, ya. Di surat Iqra kan ada kata bismi juga, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulisan bisminya sama enggak dengan di awal surat Al-Fatihah? Beda. Dikasih alif enggak, Mas? Bismi gitu, ya. Ba alif sin mim, ya. Nah, iya. Ya. Di surat Al-Fatihah beda. Kenapa? Tadi tujuannya untuk meringankan. Nah, dan huruf ba, ya, di lafaz bismillah ini, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, disebut dengan baul isti'anah atau ba, ya, untuk, ya, isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam semua hal, ya, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian sebelum kita masuk pada detail basmalah, apa hukumnya atau apakah basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah? Ini pembahasan menarik, ya. Ya, mungkin teman-teman takmir atau teman-teman imam, ya, atau teman-teman yang mungkin, ya, pengen mengerti hukumnya. Ya, para ulama mereka, ya, terkait dengan membaca basmalah ketika, ya, salat, ya, atau basmalah ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan, ya, terbagi menjadi beberapa pendapat.
Namun dari sekian pembahasan yang menurut kami paling bagus adalah pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di dalam buku beliau Sifat Salat Nabi. Ya. Ketika membahas basmalah ini termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Ya. Yang pertama, ya, atau beliau katakan, anna man kana yaqra'u biriwayatin man adda minal Qur'an bismillahirrahmanirrahim ayatan minal Fatihah lam tujzi'hu salatu illa bil basmalah. Siapa yang membaca Al-Quran dengan riwayat yang memasukkan basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka ketika sholat tidak baca basmalah tidak sah sholatnya. Jadi riwayat-riwayat Al-Quran kan ada macam-macam, ada 7 ya. Ya, disebut dengan 7 qiraah atau disebut dengan qiraah sab'ah. Ya. Kalau dia mengambil atau belajar Al-Quran dengan ya, mengambil pendapat bahwasannya basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia wajib membacanya. Sebagaimana pendapat yang diambil atau riwayat yang diambil dari Imam Asim, ya, Imam Hafiz dari Imam Asim Ibnu Najud, Imam Hamzah Al-Kisai, Abdullah bin Kathir, dan selain mereka dari para sahabat dan tabi'in. Dan kita di Indonesia ini belajar Al-Quran pakai riwayat apa? Nggak tahu, pokoknya waktu belajar Al-Quran ini. Ya, saya kasih tahu, Indonesia mayoritas ya belajar Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim Ibnu Najud. Berarti apa? Konsekuensinya orang-orang Indonesia kalau membaca ya Al-Fatihah ketika sholat wajib membaca basmalah. Tinggal nanti pembahasan mau dijaharkan atau mau disirkan, ini pembahasan lain ya. Tapi harus baca. Kecuali antum pakai riwayat yang lain. Dan pendapat pertama ini diambil oleh Imam Syafi'i dan lain-lain. Nah, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dengan riwayat yang tidak menghitung atau tidak memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah, fahuwa mukhayyarun baina ayyubasmil wa baina alla yubasmil. Maka dia boleh milih mau baca terserah, mau baca silakan, enggak juga enggak apa-apa. Karena apa? Iya, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dalam riwayat Al-Quran yang dia baca. Contohnya riwayatnya siapa? Ibnu Amir, Abi Amr, Ya'qub, dan sebagian riwayat dari Nafi'. Ini teman-teman bisa lihat di daerah mana? Maroko, Aljazair, dan lain-lain. Ya, mereka tidak memasukkan itu. Dan mungkin ya kalau kita biasa cuma berada di Indonesia karena kita tinggalnya cuma di Indonesia, nggak pernah kemana-mana gitu ya. Yang kita dengerin ya imam-imam Indonesia gitu ya. So kalau teman-teman misalnya dapat beasiswa studi di mana Maroko misalnya gitu ya, atau di Aljazair misalnya gitu. Kalau dengar imam sana, lu kok kayak gini bacanya gitu ya. Ya itu namanya riwayat Al-Quran. Dan semuanya sabit, valid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik basmalah itu bagian dari Al-Fatihah maupun basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, semuanya datang dari Nabi. Semuanya boleh diamalkan. Cuman catatannya, kalau teman-teman sudah belajar menggunakan satu riwayat, gak boleh dicampur-campur. Iseng pakai riwayat yang lain, gak boleh. Sebagian difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, gak boleh. Ya, saya pernah dengar orang baca surat Ad-Duha begini. Wad-duhi wal-laili idza saji, dan seterusnya. Pengen ya biar keren gitu ya, nggak boleh. Ini bikin ribut namanya ya. Atau misalnya Malik, nanti kita bahas Malik. Malik itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ya biasa kita pakai riwayat yang dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca pendek, Maliki Yaumiddin ya. Nah, tapi jangan dicoba-coba. Kenapa? Masyarakat kita banyak yang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ini bikin ya gaduh, nggak boleh. Nah, ini sekilas terkait dengan Al-Fatihah. Jadi dua-duanya
tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan yang dibaca jahar atau tidak dibaca jahar ini pembahasan fikih. Ya, kalau Imam Syafi'i berpendapat karena itu bagian dari Al-Fatihah, konsekuensinya harus dibaca keras. Bagian dari Al-Fatihah ngapain kita menganaktirikan basmalah gitu ya. Adapun Imam Ahmad misalnya, atau kebanyakan di daerah Timur Tengah ya, seperti di Arab Saudi, Kuwait dan sekitarnya ya, mereka bacanya sir. Kalau teman-teman di sholat di Mekah atau di Madinah jarang yang basmalahnya dibaca jahar, bahkan mungkin belum pernah dengar saya. Nah, tapi kemudian di basmalah ini terdapat ya lafzul jalalah Allah. Ya, lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala ini ya disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, yang ini dicantumkan dalam tafsir At-Tabari. Ya, Imam atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lafaz Allah dari segi bahasa adalah sesuatu yang disembah oleh segala sesuatu dan oleh setiap makhluk. Jadi Allah itu artinya adalah al-ma'luh, sesuatu yang disembah. Ya. Kemudian disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala berikutnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya? Kalau diterjemah bedanya apa? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman disebutkan oleh para ulama maknanya adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu kasih sayang Allah secara umum baik kepada orang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Allah ya memiliki kasih sayang. Ya, dengan sifat Ar-Rahman Allah ini, orang-orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa dapat rezeki, bisa bernafas. Orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman juga demikian. Mereka bisa makan, mereka bisa kerja, bisa jadi orang kaya juga. Karena apa? Sifat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang umum kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahim adalah sifat Allah yang khusus. Ya, yaitu hanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman di akhirat. Berupa apa? Berupa hidayah. Ya, berupa hidayah. Ya, oleh karena itu, ya tidak perlu kita bersedih hati kalau kita tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Karena kekayaan Allah berikan kepada siapa saja, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Sedangkan hidayah ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Kalau kita masih punya hidayah, kalau kita masih memiliki hidayah, istiqomah di atas hidayah Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, maka itu adalah nikmat terbesar yang pernah kita dapatkan, yang saat ini kita dapatkan. Nah, kemudian masuk ayat pertama, ayat kedua kalau kita menggunakan riwayat Imam Hafaz ya, dari Imam Asim Ibnu Najud, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdu artinya pujian yang disertai rasa cinta dan pengagungan. Berbeda dengan al-madhu, ada kata yang mirip dengan hamdu ya. Hamdu ha mim dal, ada madhu mim dal ha ya. Coba ditukar-tukar aja. Kalau secara bahasa artinya sama pujian. Al-madhu contohnya, mas, masya Allah ya, jenengan rajin sekali. Ya, maghrib ya, lapar datang pengajian. Padahal boleh aja jenengan cari makan gitu ya. Atau nongkrong di mana, di kafe dan seterusnya. Ini namanya madah, pujian. Ya, tidak ada pengagungan. Saya tidak mengagungkan jenengan ketika memberikan pujian. Berbeda dengan ya, alhamdu, memuji dengan mengagungkan. Ya, memuji dengan ta'zim, memuji dengan rasa cinta dan pengagungan. Ketika kita memuji Allah, kita mengagungkan dalam bentuk salat, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ketaatan dan seterusnya. Sedangkan al-madhu bisa saja dia muji-muji di depan, tapi belakang nggak tahu kita. Tapi kalau alhamdu nggak mungkin, kecuali memuji disertai pengagungan. Makanya tidak menggunakan redaksi al-madhu lillah, tapi alhamdulillah. Kemudian lillah artinya segala pujian yang disertai pengagungan dan rasa cinta itu milik Allah. Gak ada yang berhak diberikan sanjungan, diberikan pujian disertai pengagungan dan rasa cinta kecuali Allah.
Rabb, ya, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya, Rabb artinya pengatur, pemilik. Ya, maka Rabbil alamin, zat yang mengatur, zat yang memiliki alam semesta. Ya. Al-alamin, kalau teman-teman belajar bahasa Arab ya, al-alamin ini jamak dari alam. Ya. Jamak dari alam. Namun jamak yang tidak memiliki bentuk dua, nggak ada al-alamani, itu nggak ada. Jadi jamak, jadi bentuk tunggal ke jamak secara langsung. Apa ini maksud al-alamin? Yaitu apa? Kullu ma siwallah, semua selain Allah itu disebut alam. Ya. Semua, segala sesuatu selain Allah, semua makhluk yang ada di langit, yang di bumi, seluruhnya segala isinya di alam semesta, itu adalah alam. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kenapa diulang ya? Ada yang tahu? Kalau dia mengambil pendapat basmalah bukan dari Al-Fatihah, enggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang mengambil basmalah bagian dari Al-Fatihah, ini ya sedikit muskilah. Kok diulang ayatnya? Kan depan sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim lagi. Ya, ada tujuannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau katakan di dalam tafsir beliau, ya sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa penempatan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah kalimat Ar-Rabbil Alamin padahal sudah disebutkan di basmalah, memiliki makna khusus, yaitu apa? Lit-targhibi wat-tarhib, sebagai dorongan atau motivasi setelah adanya ancaman. Karena disebutkannya sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan mendatangkan pengharapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kita berharap. Setelah disebutkan bahwa Allah adalah penguasa alam yang berdatangkan kesan rasa khauf, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah menguasai alam semesta. Itu menimbulkan rasa takut, rasa wah kita kecil di hadapan Allah. Tapi ingat, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun Allah menguasai alam semesta, meskipun Allah luar biasa besar menguasai alam semesta, tapi ingat, Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha penyayang, Allah Maha pemurah lagi Maha penyayang. Nah, ini diantara keterangannya. Jadi ya bukan tidak ada faidahnya, ada. Gak mungkin Allah meletakkannya ya setelah ayat Alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada tujuan. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Malik dibaca dengan panjang, bisa juga dibaca pendek. Maliki yaumiddin artinya sama. Ya, dua-duanya sahih, kecuali di surat An-Nas gak boleh dibaca panjang pendek. Harus dibaca apa? Di surat An-Nas panjang apa pendek, Mas? Ayo, Mas. Di surat An-Nas panjang apa pendek, Mas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau malikin nas. Pendek apa panjang? Pendek, yakin? Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bukan malikin nas, tidak. Ya, dibaca pendek dan tidak ada versi panjangnya. Nah. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek, Mas? Pendek namanya. Jadi tidak boleh, wah surat Al-Fatihah boleh panjang, boleh pendek. Surat An-Nas enggak boleh. Ya, kalau di surat Al-Fatihah ada riwayatnya memang. Kalau surat An-Nas, jadi baca Al-Qur'an itu dasarnya riwayat, bukan sakar PDW. Kemudian, wah di surat Al-Fatihah boleh, kenapa di surat An-Nas enggak boleh? Enggak begitu. Ya. Karena membaca Al-Qur'an berdasarkan riwayat, bukan semaunya dewe, sekarepe dewe itu. Nah. Malik artinya yang merajai, yang menguasai, pemilik. Hal ini menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha besar. Sebagaimana julukan Allah Subhanahu wa taala Malikul Muluk. Ya, yaitu raja di raja, rajanya segala raja. Kemudian ada
Maliki yaumiddin. Ad-din di dalam Al-Qur'an ini banyak, tapi konteksnya macam-macam ya, teman-teman ya. Ad-din di dalam surat Al-Fatihah maknanya adalah hari pembalasan. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan ya, ini disebutkan dalam hadis juga, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat begitu pula kamu akan dibalas. Din yang pertama bermakna pembalasan. Ada din yang bermakna agama, sebagaimana innad dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Ad-din juga bisa bermakna ibadah. Sebagaimana surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah. Jadi ad-din minimal ada 3 maknanya di Quran ya. Hari pembalasan, kemudian apa? Agama atau ibadah atau amal ibadah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya kita pendek saja karena waktunya mau habis ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bagian pertama adalah hak Allah. Iyyaka na'budu. Ini hak Allah. Untuk apa? Disembah. Hanya Allah disembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dan ini hak hamba. Jangan dibalik. Kita minta tolong sama Allah, kemudian baru ibadah. Kayak orang zaman sekarang gitu ya. Dia pontang-panting cari dunia, kemudian kesandung, sakit, ya Allah saya dosa apa ya Allah, saya salah apa ya Allah. Ya, kemarin kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ibadah, tahu-tahu dapat musibah, ya curhat sama Allah, saya salah apa ya Allah, dosa apa ya Allah. Ya. Tapi apa? Urutannya adalah apa? Kita berikan hak Allah, baru kita menuntut hak kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Kita menyembah Allah, kita taat kepada Allah. Baru setelah itu kita minta tolong sama Allah. Minta tolong dalam urusan apa? Dalam urusan apa saja, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan iyyaka ini kalau dalam bahasa Arab disebut ya, objek yang taruh di depan. Ya, objek ketika ditaruh depan menunjukkan pembatasan hanya kepada Engkaulah. Ya. Karena bisa juga menggunakan kalimat na'buduka wa nasta'inuka, sebagaimana di khutbatul hajjah ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Boleh saja pakai bentuk seperti itu, tapi apa? Menggunakan jadi objeknya taruh depan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami ya, kepada jalan yang lurus. Ihdina, berilah petunjuk atau hidayah. Hidayah di dalam bahasa Arab bermakna 2. Yang pertama al-irsyad, yang kedua al-bayan. Al-irsyad artinya petunjuk, al-bayan artinya penjelasan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan terkait dengan hidayah. Hidayah ada 2 macam. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah memberi petunjuk dan pengetahuan kepada jalan yang benar. Ini semua orang bisa. Jenengan juga bisa ya. Pak ini enggak boleh, Pak ini haram, Pak ayo sholat. Ini namanya hidayatul al-irsyad wal bayan. Yang kedua hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik adalah hidayah dimudahkan jalan kebaikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ilham untuk melakukan amal setelah dia tahu kebenaran, dan itu tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman ngajak orang lain untuk melakukan suatu kebaikan kok belum mau, ya memang teman-teman bisanya cuma ngasih tahu. Kita hanya bisa memberitahu ini baik, ini bagus, ini boleh, ini enggak boleh. Adapun dia nanti tergerak untuk melakukannya, itu adalah
hidayatut taufiq, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman ya, tidak semua orang yang ngerti yang benar dia bisa melakukannya. Sebagaimana tidak semua orang yang ngerti itu salah bisa meninggalkannya. Iya enggak? Kenapa? Hidayah untuk melakukan kebenaran dan meninggalkan larangan itu dari Allah. Bukan Pak Ustadz, bukan dosen, bukan kita, bukan. Kalau ngasih tahu bisa, namanya hidayatul irsyad wal bayan. Kalau membuat orang dia jadi mengamalkan, melakukan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu. Taib. Kemudian ada kalimat sirat. Sirat artinya jalan yang jelas. Ada beberapa riwayat ya, cara bacanya, ada yang bacanya sirat pakai sin, ada yang bacanya pakai zai. Zirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tapi kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas adalah maknanya. Ya, cuma pengetahuan saja. Nanti kalau ada orang baca Quran kayak gitu di luar negeri misalnya, ya, tidak kaget, zirat gitu ya. Kenapa? Memang ya pakai, ada yang riwayat menggunakan pakai zai. Nah, sehingga as-sirat al-mustaqim, ihdinas siratal mustaqim artinya ya jalan yang jelas, yang lurus, jalan yang jelas yang tidak ada kebengkokan padanya. Terdapat beberapa penafsiran terkait dengan makna siratal mustaqim ya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, di antaranya ada yang memaknainya agama Islam. Ada yang maknai siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Ada yang memaknainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan semua penafsiran ini ya adalah khilaf tanawu atau variasi saja di dalam penafsiran. Semuanya bisa bermakna demikian. Karena as-siratal mustaqim adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dalam agama Islam, Al-Qur'an, Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya. Kemudian ayat yang terakhir ya, kalau yang tidak memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah maka ini ayat jadi dua. Ya. Ayat ini jadi dua. Itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat ke-7. Kalau tidak memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau basmalah bagian dari Al-Fatihah maka ini ayat ke-7 secara ya sempurna. Dan paling afdal bacanya tidak diputus. Ya, kalaupun diputus tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Namun yang paling afdal adalah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya. Adapun kalau misalnya mau diputus di siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh. Namun afdalnya sebagaimana disebutkan para ulama ya, Al-Qur'an dibaca disambung. Nah, dan ayat terakhir ini memperjelas makna as-siratal mustaqim. Ya. Ya. Pada ayat sebelumnya yaitu bahwa jalan yang diinginkan adalah jalan yang telah ditempuh oleh mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya, dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihina, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada istilah al-maghdub alaihim, mereka yang dimurkai, dan para ulama tafsir sepakat makna al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Sepakat lo bayangin ya, ini ya jarang-jarang, maksudnya ya seandainya khilaf variasi. Jadi sepakat ulama tafsir al-maghdub alaihim artinya orang-orang Yahudi. Sedangkan ad-dallin adalah ya orang-orang Nasrani.
Ini disebutkan di dalam buku Al-Ijma' fit Tafsir. Jadi kesepakatan para ulama tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tegas di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-yahudu maghdubun 'alaihim wan nasara dhalalun." Orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, sedangkan orang-orang Nasrani adalah mereka yang sesat. Ya. Jelas ada hadis yang mau dibawa kemana? Ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang ya, mengapa orang Yahudi dimurkai dan orang Nasrani disesatkan? Yang terakhir, orang Yahudi dimurkai oleh Allah Ta'ala karena mereka mengetahui kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun mereka mengingkarinya dan tidak mengamalkannya, baik karena sombong, dengki, ataupun menginginkan kekuasaan. Ya, sedangkan orang-orang Nasrani dikatakan dhalal atau dhalin, sesat, karena amal yang mereka lakukan tidak dilandasi ilmu yang benar dari Allah. Mereka semangat beramal ya. Kalau kita lihat mereka semangat ya bikin perayaan-perayaan ya. Orang-orang Nasrani kan banyak ya, ada ini ada itu, cobain. Kalau orang Islam kan ya Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Kalau ada yang nambah-nambahin ya itu tambahan. Ya. Mereka mengarang-arang ibadah dengan akal dan perasaan dan tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, seperti kepercayaan mereka tentang Trinitas dan ya dengan pengamalan mereka tentang rohbaniyah, yaitu kependetaan yang tidak menikah. Itu gak ada dasarnya dalam kitab mereka. Nah, ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin menambah pengetahuan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang paling utama adalah mengamalkannya, mentadabburinya, dan ya bisa menjadi hiasan bagi amal-amal kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.